Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Ibnul Aljosi Amri. Dalam mata kuliah Pengetahuan Dasar Sistem Pertambangan, saya sebagai dosen pengampu. Dan penanggung jawab mata kuliah Pengetahuan Dasar Sistem Pertambangan ini adalah Bapak Muslimin B, SKM, MKes. Kemudian RPS ini juga sudah diperiksa oleh Ketua Prodi, yaitu Bapak Muslimin B, SKM MKes, dan telah disetujui oleh Wakil Dekan 1, yaitu Ibu Mas Darwati, SKM MKes. Mata kuliah Pengetahuan Dasar Sistem Pertambangan ini mata kuliah yang berada pada semester 2, tepatnya pada semester genap tahun ajaran 2022-2023. Jadi rencana pembelajaran semester ini terkait dengan pengetahuan dasar sistem pertambangan ini sudah disetujui dan berlaku sejak tanggal 11 Maret 2023. Jadi untuk pertemuan kali ini kita belum masuk pada pembelajaran inti. Pada tahapan pertama ini kita hanya akan mengenalkan terkait dengan mata kuliah Pengetahuan Dasar Sistem Pertambangan. Jadi adapun beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan mata kuliah ini, yaitu adalah beban studi dalam mata kuliah ini sebesar 2 SKS dan berada pada semester 2. Kemudian untuk capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini, yang pertama itu terkait dengan aspek sikap. Jadi aspek sikap yang pertama yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai spiritualitas sesuai dengan keyakinan dalam beragama. Kemudian aspek sikap yang kedua adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap aktivitas. Kemudian aspek sikap yang ketiga adalah menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme dan berperan aktif dalam program nasional. Kemudian aspek sikap yang keempat adalah menghargai segala bentuk perbedaan budaya. Kemudian aspek sikap yang kelima adalah berperan aktif dalam program pemberdayaan serta mendorong kemandirian masyarakat. Kemudian yang keenam adalah menginternalisasi norma dan etika akademik. Kemudian yang ketujuh adalah bertanggung jawab atas pekerjaan dan profesi. Kemudian untuk aspek pengetahuan di sini ada 4 poin yang teman-teman harus pahami. Untuk aspek pengetahuan yang pertama yaitu mengetahui tentang SMK 3 pertambangan atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan. Dan aspek pengetahuan yang kedua adalah mengetahui tentang metode pemetaan bahaya pada pertambangan. Dan pengetahuan yang ketiga adalah mengetahui tentang upaya pengendalian risiko pada pertambangan. Dan yang keempat adalah mengetahui tentang tugas dan tanggung jawab petugas Healthy Safety Environment atau petugas keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian untuk aspek keterampilan umum di sini juga ada 4 poin yang teman-teman harus pahami. Keterampilan umum yang pertama adalah mampu menjelaskan tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan. Dan keterampilan umum yang kedua adalah mampu menjelaskan metode pemetaan bahaya pada pertambangan. Yang ketiga adalah mampu menjelaskan upaya pengendalian risiko pada pertambangan. Dan yang keempat adalah mampu menjelaskan tugas dan tanggung jawab petugas HSE atau petugas Healthy Safety Environment atau petugas keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian untuk aspek keterampilan khusus di sini ada 4 aspek yang teman-teman harus pahami juga. Untuk keterampilan khusus yang pertama adalah mampu menjalankan prosedur sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
Kemudian keterampilan khusus yang kedua adalah mampu mengimplementasikan metode pemetaan bahaya pada pertambangan. Yang ketiga adalah mampu mengimplementasikan upaya pengendalian risiko pada pertambangan. Dan yang keempat adalah mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai healthy safety environment atau bertanggung jawab sebagai petugas keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah adalah sebagai berikut. Di sini ada 3 poin yang teman-teman harus pahami terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk poin yang pertama yaitu mahasiswa mampu berpikir secara sistematis dan inovatif. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu untuk bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah mahasiswa memiliki jiwa kepemimpinan. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah ini adalah mata kuliah pengetahuan dasar sistem pertambangan. Topik bahasan dalam mata kuliah ini akan lebih berfokus pada keselamatan dan kesehatan kerja pada area pertambangan. Sekali lagi kami sampaikan penanggung jawab mata kuliah ini yaitu Bapak Muslimin B, SKM MKes. Beliau juga sebagai Kaprodi Kesmas pada Fakultas Kesehatan. Kemudian untuk dosen pengampu dalam mata kuliah ini yaitu dengan saya sendiri, Ibnul Al-Josi Amri, SKM MM. Kemudian kita masuk pada program pembelajaran. Jadi beberapa bulan ke depan nanti kita akan sama-sama belajar beberapa materi terkait dengan mata kuliah pengetahuan dasar sistem pertambangan. Oke. Jadi di sini teman-teman ada kemampuan akhir yang diharapkan, kemudian ada bahan kajian, kemudian metode pembelajaran atau bentuk pembelajaran, kemudian ada juga media apa yang digunakan, kemudian waktunya berapa lama, kemudian bagaimana dengan evaluasi atau penilaian mahasiswa, dan kriteria penilaian dan indikatornya apa saja. Kemudian ada juga yang terakhir dengan bobot nilai. Jadi teman-teman silakan nanti baca kembali terkait dengan metode apa yang digunakan, kemudian medianya apa, kemudian waktu, kemudian evaluasi, kriteria penilaian, dan bobotnya teman-teman silakan baca kembali. Di sini saya hanya akan menjelaskan terkait dengan kemampuan akhir yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran, dan saya akan menjelaskan juga terkait dengan bahan kajian yang akan dibawakan. Oke, untuk minggu pertama nanti kita akan sama-sama mempelajari tentang klasifikasi industri pertambangan. Kemudian adapun bahan kajian yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama nantinya ini, yang pertama adalah pengertian tambang formal dan tambang informal. Kemudian yang kedua, perbandingan tambang formal dan tambang informal. Kemudian untuk minggu kedua nanti kita akan sama-sama mempelajari tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sektor pertambangan. Adapun bahan kajian yang akan kita pelajari pada minggu kedua nantinya teman-teman, yang pertama adalah pengertian tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, dan yang kedua adalah regulasi penerapan SMK 3 pada sektor pertambangan. Oke teman-teman, kita masuk pada minggu ketiga. Nanti pada minggu ketiga kita akan sama-sama mempelajari tentang strategi pemetaan risiko kecelakaan kerja pada sektor pertambangan. Jadi adapun bahan kajian yang akan kita pelajari pada pertemuan pada minggu ketiga itu yaitu yang pertama, pengertian risiko kecelakaan pada sektor pertambangan, dan yang kedua adalah metode pemetaan risiko pada sektor pertambangan. Kemudian untuk pertemuan pada minggu keempat kita akan sama-sama mempelajari tentang peranan petugas HSE atau petugas K3 dalam bertanggung jawab terhadap kondisi aman di tempat kerja. Adapun bahan kajian yang akan kita pelajari pada pertemuan minggu keempat yaitu
Yang pertama adalah tanggung jawab struktural dan yang kedua adalah tanggung jawab moral. Kemudian untuk pertemuan pada minggu kelima, kita akan sama-sama mempelajari tentang kita akan lebih fokus untuk mendalami studi kasus kecelakaan kerja pada sektor pertambangan terbuka. Adapun nanti akan kita observasi, yang akan kita kaji adalah yang pertama adalah gambaran insiden, kemudian sebab terjadinya insiden, kemudian dampak serta kerugian yang ditimbulkan. Kemudian pada pertemuan ke-6 nantinya kita akan mengobservasi atau kita akan mengkaji terkait dengan kasus kecelakaan kerja pada sektor pertambangan tertutup. Kemudian adapun yang akan kita kaji terkait dengan studi kasus tersebut adalah yang pertama adalah gambaran insiden, kemudian sebab terjadinya insiden, dan yang ketiga adalah dampak serta kerugian yang ditimbulkan. Kemudian pada pertemuan ke-7 nanti kita akan sama-sama untuk studi kasus terkait dengan kecelakaan kerja pada sektor pertambangan bawah laut, teman-teman ya. Jadi pada pertemuan ke-7 ini kita akan sama-sama mengkaji tentang studi kasus kecelakaan kerja pada sektor pertambangan bawah laut. Adapun yang akan kita kaji nanti terkait dengan gambaran insiden, kemudian sebab terjadinya insiden, dan yang ketiga adalah dampak serta kerugian yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja sektor pertambangan bawah laut. Mungkin untuk pertemuan pertama ini terkait dengan pemaparan RPS atau rencana pembelajaran semester. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Adapun ketika teman-teman ingin bertanya, silakan untuk langsung berkomunikasi dengan saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Selebihnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.